Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini saya senang sekali kawan, setiap jam 5 insya Allah bisa menyapa Anda lewat program Dialog Fajar. Semoga Anda juga semuanya senang begitu ya mendengarkan Dialog Fajar ini, bisa menjadi bekal kita semakin kuat menjalani kehidupan, semakin nikmat, semakin syukur pula pagi hari ini yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati untuk Anda yang sudah dalam perjalanan atau juga yang sedang dalam persiapan juga, sambil kita mempersiapkannya semuanya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan Ustadz Ali Mu'afah dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat sekali. Alhamdulillah selalu sehat insya Allah Ustadz ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini sudah terencana, karena kalau sudah terencana untuk dunia dan akhirat itu rasanya settle gitu ya Ustadz. Alhamdulillah. Amin. Kita kemarin kan menceritakan bahayanya merencanakan hidup sepenggal begitu ya Ustadz ya. Pagi hari ini kita perdalam kembali ya Ustadz. Sejak kapan sih Ustadz Ali kita harus merencanakan kehidupan ini tuh untuk dunia dan akhirat? Apakah sekarang atau nanti saja lah Ustadz? Kan masih muda begitu Ustadz. Ya Monggo. Dalam agama kita itu panduannya seperti apa Ustadz Ali? Selengkapnya bersama Ustadz Ali Mu'afah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kawan, betul yang dikatakan oleh Mbak Ayu. Pertanyaan Mbak Ayu juga mengena bagi kita semuanya. Insyaallah. Karena merancang hidup yang sepenggal itu sangat berbahaya. Sepenggal itu adalah merancang hidup suksesnya hanya dunia saja. Sedangkan akhirat berkali-kali kita dialogkan di pagi ini, itu disebutkan oleh Allah, hidup di akhirat itu adalah yang kekal, abadi, yang selamanya. Kenapa kita tidak rancang lebih baik? Atau setidaknya kita harus rancang dua-duanya, dunia oke, akhirat juga oke. Nah, amin. Maka Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, ini lanjutan daripada apa yang kita sampaikan kemarin ya, bahwa di antara bahaya hidup yang dirancang hanya sepenggal yaitu di dunia, maka di antaranya adalah akan terjadi kemiskinan jiwa dan ketidakpuasan rohani kita. Ini kan berat. Yang namanya uang itu tercecer di rumah kita Mbak Ayu. Kita ke ruang tamu depan ada ATM. Masya Allah. Karena jadi uangnya itu kemeleler ya. Kita duduk di ruang tamu tengah, ada lagi ATM. Sampai-sampai terfikir di dalam rumah ini perlu ada mesinnya. Jadi dipetek sendiri ya. Ya Allah. Ya Allah Karim. Jadi begitu mewahnya hidup kita ini di dunia itu. Tapi jiwa kita itu miskin. Innalillahi. Jiwa kita ini tidak bahagia. Jiwa kita ini tidak puas. Sudahlah kawan, jujur. Yang membuat kita bahagia itu sesungguhnya jumlah materinya, satu, atau kepuasan jiwanya. Ataukah dua-duanya bergabung? Nah, ini Mbak Ayu. Ini sudah nggak mampu kita menyebut berapa kali Allah mengingatkan itu, bahwa hakikinya kebahagiaan kita itu tidak hanya disimbolkan oleh dunia, tapi mesti jiwa kita ini. Maka Nabi mengatakan,
ya. Barang siapa yang tujuan hidupnya itu hanya dunia, nah ini loh Mbak, maka Allah akan jadikan kemiskinan selalu terbayang-bayang di antara pelupuk matanya. Jadi wa man kanatil akhirata niyatahu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atadud dunya wa hiya rahimatun. Sebaliknya, kalau dia itu juga merancang hidupnya itu lengkap, benar, ya, yaitu juga merancang akhiratnya, maka tak terjadi dia hidupnya, tidurnya itu dikemuli oleh uang, bayangkan. Tapi di pelupuk matanya itu kebayang, di hatinya itu dak-dikduk tentang ketidakbahagiaan. Apa maknanya uang ini? Maka rancanglah hidup itu di akhirat itu menjadi tujuan yang terakhir. Kekayaan yang kita miliki ini berupa ilmu, berupa pengetahuan, berupa harta benda, itu semuanya menjadi bekal untuk akhirat. Jangan pernah lupa ini. Kalau kita misalnya seperti kita dengarkan di radio Suara Surabaya ini, ada di antara kawan-kawan kita yang menyampaikan ide-ide, yang menyampaikan pesan-pesan moral, ya, dengan bahasa dan gayanya masing-masing, ya. Walaupun acaranya kelana kota, tapi disempatkan oleh mereka itu. Kita harus bersyukur, bagi mereka itu harus bersyukur bisa menyuarakan kebaikan di dalam radio itu, tidak harus berdialog fajar ini. Dialog yang tidak fajar pun bisa, Mbak Ayu. Maksudnya jam 6, jam 7 nanti gitu ya Ustadz ya. Iya, masih ada kesempatan ngomong itu. Apalagi kelana kota kan cukup waktunya, ya. Kita juga bisa berdialog di event-event apa yang kita gelar di radio itu. Jadi itu semua mengarahkan hati kita supaya kita itu, ucapan kita, perbuatan kita itu bersenyawa dengan ruh kita. Tidak seperti yang diingatkan Nabi itu. Ruh kita itu menangis terus, tidak bahagia. Mata kita itu melihat sesuatu yang menghantui kita, kita akan melarat, akan dicuri orang kekayaannya, macam-macam. Nah, maka kalau kita itu menata niat kita untuk hidup dunia ini untuk kesuksesan akhirat, maka jama'allahu lahu amrohu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atadud dunya wa hiya rohimah. Hadis yang diriwayatkan Tirmidzi ini mengatakan barang siapa yang niatnya adalah akhirat, maka Allah menyatukan urusannya. Jadi urusan kita, perasaan kita, semangat kita itu berkolaborasi antara semangat dunia dan menuju akhiratnya itu. Akhirnya menjelmanya begini, Mbak Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hari ini mentarget dapat uang 1 juta umpamanya. Yang nggak mau 1 juta ya 1 miliar umpamanya. Dia bekerja keras supaya saya bisa membangun masjid di sebelah sana, yang di mana sana jangankan bangun masjid, untuk dimakan nggak ada. Dia bercita-citanya hari ini mendapat uang yang banyak, ingin membantu pembangunan masjid di daerah yang sangat miskin di ujung sana. Lah ini ngomongnya tok, niatnya tok sudah dapat pahala. Apalagi Mbak Ayu, Anda nanti berhasil mendapat uang itu, lalu betul-betul direalisir untuk membangun rumah Allah tadi itu. Betapa tumpuk-tumpuknya pahalanya dan betapa bahagianya orang itu. Jadi orang yang mengkolaborasikan dunia dan untuk niat di akhiratnya, itu hidupnya menjadi bahagia. Tidak ampang, tidak setiap matanya itu berkedap-kedip, membayangkan hidupnya ini kurang itu, kurang ini, kurang itu. Kurang aja. Ya iya, makanan itu nggak bisa lagi disebut karena sudah dinikmati semua. Kendaraan sudah tidak ada lagi merek yang belum ia miliki. Sudah nggak ada disebut mana lagi. Jadi sebutlah dunia ini sudah dikuasai dari tangannya, di tangannya, tapi hatinya tidak bisa ketemu. Lah ini kita ikuti separuh hadis yang kedua ini. Jadi niatkanlah
atau Nabi mengatakan barang siapa yang niatnya adalah akhirat, maka Allah menyatukan urusannya, menjadikan kekayaannya di hatinya, dan dunia ini akan datang kepadanya dalam keadaan yang tidak sebaiknya seperti kemarin. Jadi rancanglah hidup ini mulai ucapannya, perbuatannya, dan terutama niatnya adalah lillahi ta'ala. Seakan bekerja menjadi orang yang kaya raya. Lillahi ta'ala itu jangan pernah dilupakan. Yaitu untuk menopang kesuksesan di akhirat. Sekali lagi Allah sudah menegur. Kemarin kita bacakan dalam 200 dan 201 Al-Baqarah bahwa pada zaman dulu itu juga terjadi, ya. Orang itu menikmati hidupnya dengan foya-foya, melupakan Allah yang memberikan kekayaannya itu. Nah, orang yang seperti itu nanti akan sia-sia hidupnya di akhirat, dan bahkan harta bendanya yang menumpuk-numpuk itu, ya, jabatannya yang begitu tinggi, apalagi Mbak Ayu, jabatan, harta benda, apalagi, ya, yang sudah di dunia sudah nggak ada duanya katakanlah. Itu di akhirat tidak menolong dia, tapi justru menjadi bara api yang akan menjadikan siksa bagi dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Kawan, sekali lagi Allahnya pengasih dan penyayang ini mengingatkan kepada kita. Maka kalau kita berdoa mesti menyebut Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, pagi ini saya akan bekerja, setelah dialog fajar ini saya akan bekerja untuk suksesnya dunia saya, wa fil akhirati hasanah, untuk menopang akhirat saya supaya sukses juga. Jadi saya ingin, ya Allah, bahagianya tidak hanya di dunia ini, tapi di akhirat nanti juga lebih bahagia lagi dan selamanya di sana. Maka doa ini kawan kita baca ketika kita mau berangkat sholat duha, 2 rakaat minimal, ya minimal 2, maksud 1 rakaat Mbak Ayu. Segandeng ya. Iya. Terus doanya doa bisnis kan? Iya. Ya Allah, sekiranya harta saya, rizki saya ada di langit, Engkau turunkan. Kan gitu ya? Iya, betul. Jika jauh dekatkan, jika di dalam laut munculkan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu doa bisnis kita, ya. Dilarang tidak, silakan mau berdoa kayak apa. Tapi jangan lupa wafil akhirati hasanah. Ya Allah, kalau saya nanti dapat uang beneran seperti yang saya cita-citakan, ya Allah, untuk membeli mobil yang baru, merek yang belum dibeli, jangan sampai kedahuluan Mbak Ayu saya belinya. Iya. Dan nanti akan saya gunakan untuk mengantar anak-anak fakir miskin. Masya Allah. Tuh, misalnya kan begitu Mbak Ayu. Itu niatnya akhirat ya Ustaz ya. Niatnya akhirat. Ya Allah. Itu niat saja, mengucapkan saja, belum dapat uangnya. Iya. Sudah dicatat itu oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. Lah, tiba-tiba betul berhasil uang itu ada di tangan kita. Ya Masya Allah, double lagi pahala kita. Maunya Allah Mbak Ayu, kita itu dibimbing itu sejak belum punya uang itu sudah bahagia. Karena optimismenya tadi, begitu dapat uang lebih senang lagi. Lah orang yang merancang hidupnya sepenggal itu, mau berangkat bekerja itu, sudah dihantui oleh ketidakberhasilan. Begitu berhasil dia tidak bahagia karena tidak punya niat yang tadi itu. Tidak komprehensif, tidak dirakit dengan akhiratnya. Maka sekali lagi Allah mengingatkan di dunia ini ada 2 tipe orang yang hidupnya hanya merancang dunia melalaikan akhirat. Ya, tapi maunya Allah adalah tipe yang kedua, dia merancang sukses dunia dan merancang sukses di akhirat. Dialog Fajar ini sebagian dari usaha kita agar kita tetap menyatukan niat, yaitu merancang hidup yang ideal, yaitu sukses dunia, sukses akhirat, fit dunya hasanah, fil akhirati hasanah, dan wakina adzabannar, dijauhkan dari siksa api neraka. Amin. Ya Rabbal Alamin.
mulai selepas dialog fajar pagi hari ini di restart ulang ya Ustadz, niatnya apapun begitu ya Ustadz ya. Betul, Ya Allah. untuk dua kehidupan dunia akhirat. Dunia dan juga akhirat. Terima kasih Ustadz Ali, semoga bermanfaat. Dan kita tutup Amin, dengan amin, doa amin. kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Mu'affa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.